Hai semuanya, apa kabar? Kembali lagi di channel aku. Seperti di judulnya, kali ini aku mau membahas tentang adenomiosis lagi. Jadi sekedar cerita aja sih, berbagi pengalaman ya. Udah cukup lama ya sejak aku bahas tentang adenomiosis dan belum ada update lagi sejak beberapa bulan lalu itu. Buat kalian yang mungkin belum pernah nonton video-video aku sebelumnya yang aku bahas tentang operasi pengangkatan adenomiosis dan juga suntik enrolin, kalian bisa nonton videonya kalau misalnya mau. Nanti aku masukin di deskripsi ya. Buat yang udah pernah nonton video aku tentang operasi dan juga suntik enrolin, di sini aku mau sekedar sharing aja setelah beberapa bulan pasca operasi ya. Aku ringkas sedikit lah ya. Jadi di bulan April 2021 kan aku operasi pengangkatan adenomiosis. Lalu 3 bulan kemudian itu Mei, Juni, Juli, aku suntik enrolin setiap bulan 1 kali. Sejak itu aku gak ada konsultasi apapun, gak ada program apapun, makanya aku gak ada yang bisa aku update gitu. Kan banyak juga yang nanyain di Instagram, di komen juga gitu. Promil aku kayak gimana, atau setelah operasi dan suntik enrolin itu kondisi aku gimana gitu. Dan biasanya sih rata-rata udah aku jawab sih. Jadi aku tidak melanjutkan promil pada waktu itu memang karena ada satu dan lain hal lah ya, ada problem lah gitu, bukan problem masalah kesehatan gimana-gimana gitu, tapi ada hal-hal di luar itulah yang bikin aku belum bisa promil. Nah, sekarang-sekarang ini tuh ada kepikiran lah ya, maksudnya udah mulai mau planning, kira-kira mungkin udah bisa nih mau promil, cuman ternyata ada sedikit problem. Jadi setelah aku operasi terus suntik enrolin 3 kali, itu kan pas suntik itu kan memang kita nggak datang bulan nih. Nah, setelah suntik itu aku datang bulan. Jadi di bulan Agustus itu aku udah mulai datang bulan. Di bulan Agustus, eh, September, Oktober, November, Desembernya aku nggak datang bulan, Januari datang, dan Februari ini maksudnya. Nah, setelah operasi terus suntik terus datang bulan itu aku fine-fine aja sih, nggak ada gejala apapun, aku nggak ngerasain sakit head lagi gitu kan, berasa kayak ya yang udah yang ngalamin dan operasi terus datang bulan nggak sakit itu pasti tau lah ya rasanya gimana setelah sekian lama kita ngerasain sakit datang bulan terus kita datang bulan nggak sakit, itu tuh kayak gila gitu deh pokoknya perasaannya. Tapi setelah beberapa bulan datang bulan itu dimulai bulan November itu aku udah mulai ngerasain nyeri. Jadi tapi sedikit sih gitu. Nyerinya kayak jauh lah dibandingkan sama yang kemarin aku sakit itu ya. Itu udah mulai nih ngerasain sedikit nyeri. Cuman aku pikir oh mungkin normal lah ya. Kayak biasa lah ya kalau perempuan datang bulan kan memang rata-rata pasti adalah nyeri-nyeri gitu. Cuma karena aku udah keburu parno, udah keburu trauma juga kan, takut sama rasa sakitnya, aku tetap minum anti nyeri. Ya tapi cuman kayak sehari satu gitu, cuman untuk ya karena takut itulah ya, takut keburu sakit gitu kan. Nanti merasanya tuh jangan-jangan ini sakitnya sedikit-sedikit terus aku nggak minum anti nyeri, atau nanti malah jadi tambah sakit gitu, pikiran aku kemarin-kemarin begitu. Jadi ya udah aku datang bulan aku minum satu gitu. Dan kebetulan stok obat anti nyeri aku kan memang masih ada, dan kalaupun habis juga aku memang kepikiran untuk stok sih, untuk jaga-jaga lah. Terus di bulan November itu kan aku udah mulai sakit tuh, udah mulai ngerasain nyeri, tapi baru sedikit. Terus Desembernya aku sempat nggak datang bulan tuh, nggak tahu juga kenapa. Terus di bulan Januari itu sakitnya makin jadi gitu, makin berasa lah. Tapi memang belum nggak separah waktu itu ya, nggak separah sebelum aku operasi, tapi lebih sakit daripada bulan November. Tapi ya udah aku masih yang oh mungkin normal kali ya, masih mikir gitu. Dan aku pun nggak nanya sih sama dokter. Dan aku juga kan nggak ada konsultasi, nggak ada datang berobat, maksudnya nggak ada datang ke dokter lagi gitu. Terus ya udah aku cuman akalin dengan anti nyeri aja. Nah,
di bulan Februari ini, itu sakitnya makin jadi, bener-bener makin sakit. Jadi kayak aku tuh jadi ngerasa bertahap ya, November mulai sakit, Januari tambah sakit, Februari ini tambah sakit lagi. Dan itu kalau waktu Januari sama kalau waktu November sama Januari itu kan bisa dibilang eh, belum ganggu aktivitas lah, belum ganggu aktivitas sama ganggu tidur. Nah, kalau yang di bulan ini itu udah sampai ganggu tidur. Aku udah mulai susah tidur, terus aktivitas juga susah, kayak jalan nggak nyaman lah gitu, duduk juga nggak nyaman, sakit. Dan sakitnya itu persis sama kayak waktu kemarin aku adeno itu. Dan karena punya riwayat adenomiosis kan, jadi walaupun aku belum periksa, tapi pikiran aku kan langsung otomatis, jangan-jangan nih udah kambuh gitu kan. Memang karena kan adenomiosis itu kan akan timbul lagi, memang nggak bisa bersih 100% kan. Jadi pikiran-pikiran kalau adeno itu akan muncul lagi tuh udah terbesit lah gitu. Cuman aku mikirnya kalau dihitung-hitung ya, dari aku operasi terus suntik enrolin dan kesininya itu, aku kan berarti datang bulan baru 6 kali ya kalau nggak salah. Nah di situ aku juga mikir sih, eh, masa iya sih udah kabul lagi gitu kan, baru 6 bulan. Jadi kayak ada pikiran satu sisi, kayaknya mungkin bukan kali ya, karena keburu takut aja jadi kepikiran adenomiosis kan. Tapi ya karena aku udah pernah operasi dan memang dokter bilang pun itu akan kambuh dalam 1, 2 atau 3 tahun, ya aku kan jadi kepikiran jangan-jangan udah muncul gitu. Jadinya aku berpikir untuk konsultasi bulan ini. Nah, tadinya ini kan aku bikin video ini hari Rabu nih. Nah, tadinya itu aku mau konsultasi kemarin pas Selasa, tapi karena belum, aku menunggu datang bulannya itu benar-benar bersih total, jadi aku undur besok gitu. Dan aku sudah tanya, aku menyesuaikan dengan jadwal dokter di rumah sakit yang mau aku tuju gitu kan. Dan aku akan balik ke dokter Kristo juga yang kemarin aku operasi adenomiosis ya. Nah, karena dokternya itu jadwalnya Selasa, Kamis, Jumat, jadi aku akan datang besok. Rencana aku besok akan datang ke dokter Kristo ya. Nah, nanti kalau misalnya hasilnya apapun lah ya, aku sih bakal update lagi ke kalian. Cuman jujur aja sih aku tuh udah harap-harap cemas ya, kayak udah kepikiran jelek dulu gitu. Aduh, nanti gue periksa kira-kira dia akan bilang adeno aku muncul lagi nggak ya, kayak gitu-gitu tuh udah terbesit gitu. Jadi udah stres duluan sebelum aku periksa. Nah, ini tuh aku mau bikin video ini sebenarnya udah dari beberapa hari yang lalu. Jadi kayak sekitar beberapa hari setelah aku datang bulan. Pas beberapa hari datang bulan, kayak sekitar 5 harian lah setelah datang bulan itu aku udah mau bikin video, tapi suasana hati aku tuh kayak agak buruk lah gitu. Jadi aku udah, ya ya entah mungkin karena aku terlalu banyak mikir ya, maksudnya udah disetresin dulu gitu. Jadi sedih iya, kesel iya, segala macem deh. Jadinya mood nggak stabil lah. Dan aku pikir kalau nanti aku bikin video terus sendu-sendu gitu, sedih-sedih, kayaknya nggak enak juga ya gitu. Jadi aku pikir ya udah deh aku tunda bikin videonya. Tapi kenapa aku udah sampai kepikiran jangan-jangan ini adenonya muncul lagi, karena kan pertama sakitnya itu sama ya, sama kayak kemarin aku sakit sebelum operasi. Terus juga aku tuh udah sampai konsumsi segala macam anti nyeri lah yang biasanya aku minum dulu kan. Aku udah minum spasminal, aku minum mefenamic, aku minum Ponstan, aku sampai pakai obat yang dari bawah itu ya, yang Caltroven, aku pakai itu. Dan itu setelah pakai Caltroven itu aku benar-benar baru ngerasain
bisa tenang tuh pakai obat itu. Dan sama kan kayak waktu aku sebelum operasi gitu, aku pakai obat yang dari bawah itu, baru aku bener-bener kayak aduh gue hidup lagi deh. Jadi kemarin itu aku coba bertahan pakai obat minum dulu gitu kan, tapi karena beberapa hari begitu terus capek juga kan nahan sakit segala macam, jadi aku memutuskan aku minta suamiku beli obat Caltrofen. Tapi juga waktu aku kemarin lagi sakit-sakitnya ya, lagi ngerasain nyeri segala macam, itu kebetulan juga ada beberapa teman-teman dari online juga yang DM aku, yang nanyain kabar, gimana kak kondisinya segala macam. Ada juga yang curhat tentang ceritanya gitu. Jadi aku ngerasa kayak kok pas ya momennya ketika aku lagi drop nih, aku bisa cerita gitu kan, sharing, oh iya nih aku mulai sakit lagi segala macam, dan itu membantu juga sih, ngebantu aku untuk ya ada yang nyemangatin gitu. Jadi aku thank you juga ya buat teman-teman online semua yang udah komen, yang udah cerita tentang kisahnya, terus juga yang udah nanyain kabar aku. Uh, aku mau say thank you untuk supportnya, untuk berbagi kisahnya, untuk semangatin sudah menyemangati aku. Dan buat teman-teman lainnya yang mau sharing juga atau ya mau cerita-cerita lah gitu, bisa juga komen ya di YouTube aku, atau bisa juga langsung DM di Instagram aku. Nanti sebisa mungkin pasti aku balas. Kalau di DM itu kan biasanya lebih pribadi ya satu-satu gitu kan. Tapi kalau di komen kan takutnya ketimpa sama komenan yang lain. Dan mungkin siapa tahu ada ya komenan teman-teman yang mungkin di video-video aku sebelumnya ada yang nggak aku balas mungkin gitu ya. Komen lagi aja ya, atau DM aku juga bisa gitu. Nanti aku akan jawab. Segitu aja sih ceritaku kali ini. Nggak banyak yang bisa aku sharing juga. Jadi ya aku cuma mau berbagi tentang uh, apa yang aku rasakan setelah beberapa bulan operasi adenomiosis gitu kan. Ternyata aku pikir yang aku dari setelah operasi itu ngerasa oh sakit, tapi nggak sesakit itu ya setelah operasi gitu kan. Jadi bayangan aku tuh udah lebih imajinasi aku tuh lebih parah daripada kenyataannya gitu, sakitnya setelah operasi gitu kan. Terus juga suntik entrolinnya aku berjalan dengan lancar. Setelah itu aku datang bulan nggak sakit. Jadi aku berpikir kayak, oh kayaknya gue nih termasuk yang bagus nih, yang mungkin adeno ini akan muncul tapi dalam waktu cukup lama ya gitu, masih jauh di depan lah gitu. Tapi ternyata ya walaupun aku belum tahu ya ini adenonya muncul atau enggak, tapi kok rasa sakitnya tuh udah muncul dan udah ganggu banget lah. Mudah-mudahan itu cuman pikiran buruk aku, mudah-mudahan itu cuman karena trauma aja, karena aku takut gitu ya. Mudah-mudahan nggak, bukan mudah-mudahan itu bukan adeno. Jadi buat teman-teman yang nonton video aku kali ini, minta doanya aja ya, semoga besok aku kontrol berjalan dengan lancar dan tidak ada berita-berita yang membuat sedih, kepikiran gitu ya. Tapi apapun hasilnya nanti, aku akan berusaha untuk tetap update sih sama kalian. Ya kita sharing aja lah ya, berbagi cerita. Segitu aja cerita aku kali ini. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Thank you juga yang udah support aku. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Semoga tidak ada kabar buruk. Oke, see you. Bye-bye.